Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Saya teringat kira-kira 11 tahun yang lalu waktu masih di Riyadh pernah ada kajian pembacaan Sunan Ibn Hibban yang mengisi adalah Syekh Sa'ad Asy-Syadzili, dan beliau ketika itu tidak syarah panjang lebar melainkan hanya ta'liq saja. Saya datang di kajian tersebut bersama beberapa ustadz yang bawa buku. Mungkin dia lebih fokus. Ada satu yang tidak bawa buku, jadi hanya sekedar nyimak. Mungkin paling 5 menit, 10 menit, tidur sudah beliau. Udah gini, sampai kajian selesai. Itu suasana kalau kajiannya hanya ta'liq. Dan kajian kita di Ramadan ini, insya Allah kebanyakan ta'liq. Bukan cara panjang lebar. Dengan target bukunya tamat. Dan memang namanya mengajar itu ada beberapa metodologi. Ada metodologi syarah, penjabaran, dan kekurangannya di situ adalah makan waktu. Tapi pembahasannya lebih mendetail. Sedangkan metodologi ta'liq dengan komentar singkat saja, kelebihannya adalah tamat dengan waktu yang lebih singkat. Kekurangannya ada banyak penjelasan yang terpaksa dihilangkan. Dan kekurangan yang lain adalah kalau tidak ikut membaca biasanya cepat ngantuknya. Itu kalau ta'liq. Karena didominasi waktu itu oleh pembacaan ketimbang penjelasan. Kemarin kita sudah bahas tentang 4 hal yang terkandung dalam surat Al-Asr. Coba sebut apa saja 4 hal. Mencari ilmu syar'i, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar dalam menjalani 3 prosesnya. Proses mencari, mengamalkan, dan mendakwahkan ilmu yang sudah dicari. Kemudian penulis membawakan perkataan Al-Imam Al-Bukhari sebagai kelanjutan dari perkataan sebelumnya, bahwa ilmu itu harusnya lebih dulu daripada amal. Ada di halaman 25 di cetakan-cetakan baru. Silakan membaca. Oh, saya dulu ya. Perkataan Asy-Syafi'i dan Al-Bukhari. Di dalam kotak abu-abu adalah matan, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali hanya surat ini saja, surat apa itu? Al-Asr yang kemarin dibahas, maka itu sudah cukup untuk mereka. Wa qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu al-'ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang atau sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Quran surat Muhammad ayat 19. Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal 'amal. Allah memulai ayat ini dengan menyebutkan ilmu terlebih dahulu sebelum perkataan dan perbuatan. Silakan syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. 1. Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. Asy-Syafi'i adalah nisbat kepada kakek keempatnya, yaitu Syafi'i. Beliau keturunan suku Quraisy dari jalur keturunan Al-Muttalib. Wafat tahun 204 Hijriah. Beliau merupakan salah satu dari imam mazhab yang 4. Ya, Syekh Shalih bin Fauzan
mencantumkan biografi singkat Imam Asy-Syafi'i sebagai bentuk pengenalan kepada yang punya kalam. Apa kalam beliau? Tadi sudah, law anzalallahu hujjatan dan seterusnya. Lanjut. Kedua, maksud perkataan Asy-Syafi'i di atas adalah bahwa surat Al-Asr ini secara global sudah menjelaskan hal-hal yang merupakan sebab seorang hamba masuk surga, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Dengan demikian, tak seorang pun dari manusia di hari kiamat nanti berdalih tidak tahu apa saja sebab-sebab masuk surga, sehingga mereka akhirnya melakukan penyebab masuk neraka. Jadi, Imam Asy-Syafi'i tidak bermaksud mengatakan bahwa surat ini saja sudah cukup bagi manusia dan tidak perlu surat lain. Ya. Tadi Imam Syafi'i mengatakan seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kecuali surat Al-Asr saja, maka itu sudah cukup. Imam Syafi'i tidak bermaksud berkata surat Al-Asr itu cukup dan yang lain tidak penting. Bukan itu maksudnya. Maksud beliau adalah bahwa di dalam surat Al-Asr terkandung hal-hal yang sudah cukup untuk menjelaskan kepada kita apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, yaitu 4 hal. Mencari ilmu, beramal, berdakwah, dan sabar dalam 3 prosesnya. Jadi nanti di hari kiamat tidak akan ada orang yang bisa berkata, oh maaf ya Allah, saya itu tidak tahu apa yang menjadi sebab masuk surga, makanya saya sekarang melakukan penyebab neraka, makanya sekarang saya ini diancam dengan neraka. Di hari kiamat orang-orang seperti ini tidak punya dalil, karena sudah ada surat Al-Asr yang menjelaskan tentang sebab-sebab masuk surga. Kecuali, boleh dicatat dekat situ, kecuali bagi orang yang hidup di tempat dan zaman tidak ada Islam. Kecuali bagi orang yang hidup di zaman dan di tempat yang tidak sampai kepada mereka Islam. Misalnya zaman sepeninggal Nabi Isa dan belum datang Nabi Muhammad SAW, disebut dengan fatrah, yaitu masa peralihan atau masa transisi dan masa kekosongan, tidak ada kenabian. Bisa jadi orang-orang yang hidup di zaman tersebut betul-betul tidak mengetahui adanya agama, entah agama yang dibawa Nabi Isa maupun yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka nanti hari kiamat mereka diuji. Siapa yang mengambil api malah masuk surga, siapa yang mengambil air malah masuk neraka. Begitu juga di tempat yang tidak ada Islam, meskipun Islam datang di zaman itu. Misal mungkin ada suku pedalaman di Indonesia yang betul-betul tidak tersentuh dengan Islam. Mereka betul-betul tidak mengerti tentang Islam. Ya. Maka orang-orang seperti ini nanti akan diuji di hari kiamat. Ketiga, Al-Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Al-Bukhari adalah nisbat kepada Bukhara, salah satu daerah timur. Beliau merupakan imam para ahli hadis dengan hafalan yang sangat kuat. Beliau pemilik kitab As-Sahih, sebuah kitab yang dikatakan kitab paling sahih setelah Al-Quran. Ini biografi ringkas Imam Bukhari yang memiliki kalam yang kedua. Apa? Keempat, amal tidak bermanfaat jika tidak dibangun. Nah, amal yang dibangun di atas kejahilan justru akan menyesatkan dan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ini sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Bukhari, berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Dalilnya adalah firman Allah, Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Quran Surat Muhammad ayat 19. Dalam ayat yang dibawakan di atas, kalimat fa'lam, maka ketahuilah, lebih didahulukan daripada wastaghfir atau mohonlah ampunan. Allah Ta'ala memulai dengan ilmu terlebih dahulu sebelum amal perbuatan. Ya. Kata Imam Al-Bukhari, berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Ini menunjukkan bahwa amalan itu tidak bisa bermanfaat jika tidak dibangun di atas ilmu. Karena amal yang dibangun di atas kejahilan malah menjadi penyesalan dan kesesatan.
Ya, maka kalau ada orang ingin beramal, harusnya dia betul-betul mencari ilmu. Bukan cuma sekedar memperbanyak amalan tanpa mengetahui detail-detail ilmunya. Karena kebanyakan kaum muslimin, mereka membuat amalan, tetapi mereka tidak tahu misalnya ini tidak ada tuntunan, atau ada hadis-hadis yang menyebutkannya tapi hadis-hadisnya tidak sahih. Inilah pentingnya kita berilmu atau belajar ilmu syar'i supaya amalan kita dibangun di atas landasan yang benar. Dalilnya firman Allah, fa'lam, ketahuilah, ini dalil ilmu. Annahu la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, ini dalil perkataan. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampun, ini dalil amal. Di dalam ayat ini ilmu lebih dulu daripada perkataan dan amal atau perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Risalah kedua, 3 hal yang setiap muslim wajib mempelajari dan mengamalkannya. Kemarin subuh saya bilang, di dalam buku ini mengutus seorang rasul kepada kita, maka barang siapa yang menaati rasul tersebut, maka dia akan masuk surga, dan sebaliknya barang siapa mendurhakainya, maka dia akan masuk neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdahu wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi kepada kalian, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun, akan tetapi Fir'aun mendurhakai rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Al-Muzammil 15-16. Ini matanya. Secara global, intinya adalah kita harus tahu bahwa Allah menciptakan dan telah memberikan kepada kita rezeki. Tapi apakah setelah diciptakan dan diberi rezeki lalu dibiarkan begitu saja? Jawabannya tidak. Kita disuruh oleh Allah beribadah. Supaya bisa beribadah, maka diutuslah Rasul. Jadi instruktur dan jadi pengajar supaya kita tahu bagaimana cara ibadah. Karena kalau tidak ada Rasul, kita tidak tahu bagaimana ibadah itu. Ibarat kalau ada orang, anak sekolah misalnya, kata gurunya, hari ini pelajaran senam, silakan senam. Terus anaknya bilang, gimana bu caranya senam? Kata gurunya, terserah aja senamnya kayak apa. Malah yang ada, jadi satu anak dengan anak yang lain senamnya beda-beda. Pelajarannya tidak tercapai karena nanti bisa jadi ada yang senam, bisa jadi ada yang main-main. Ada seorang instruktur dan diberitahukan tata caranya supaya lebih mudah malah. Justru kalau kita disuruh ibadah, tidak ada contoh, tidak ada tuntunan, tidak ada nabi, malah kita bingung ibadah itu kayak apa modelnya. Silakan syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. 1. Pada risalah yang kedua dari kitab Al-Usul Al-Salasa ini, penulis menyebutkan 3 hal lain yang diwajibkan, bukan sekedar dianjurkan, bagi setiap individu muslim atau fardu ain, baik laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun hamba sahaya, kaya maupun miskin, raja maupun rakyat jelata, untuk mempelajari dan mengamalkannya. Kedua, mempelajari yang dimaksud adalah belajar kepada orang yang ahli, menghafalkan dan memahami dengan pemahaman yang benar dan menyeluruh, bukan sekedar membaca secara bebas, walau membaca itu tetap diperlukan. Ya. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, kita harus belajar tentang hal yang pertama ini, bahwa Allah menciptakan dan memberikan rezeki kepada kita, lalu Allah menyuruh kita untuk beribadah, dan Allah utus kepada kita seorang Rasul supaya kita tahu tata cara ibadah. Kata Syekh, maksudnya adalah belajar, betul-betul belajar kepada orang yang ahli, bukan sekadar membaca bebas lalu kemudian menerjemahkan sendiri, memahami dengan pemahaman sendiri. Karena biasanya orang yang belajar ilmunya hanya dari sekadar baca buku secara mandiri, malah salahnya akan lebih banyak daripada benarnya. Itulah yang disebut dengan belajar talaqi,
yaitu betul-betul menimba ilmu dari guru tatap muka, bukan belajar secara sendiri. Teman-teman pernah dengar orang namanya Tuma Al-Hakim? Nanti di Intisari Hilyatul Ilmi itu ada, insya Allah. Ada orang di zaman dahulu namanya Tuma Al-Hakim. Tuma ini hobi belajar, tapi belajar mandiri, tidak pakai guru. Tuma ini pernah membaca satu hadis bunyinya habbatu sauda syifaun likulli da. Habbatu sauda, jintan hitam, itu adalah obat segala penyakit. Cuma karena dia ini tidak punya guru, dia baca sendiri. Pernah di bukunya itu ba ini titiknya jadi kayak 2 karena ketempel sama sesuatu yang membuat hitam. Apa jadinya dibacanya? Ba ini ketempel sesuatu warna hitam, jadi titiknya kayak 2. Apa dibacanya? Hayyatus sauda. Apa itu hayyah? Ular. Jadi dia kalau ngomong sama orang-orang, dia bilang hayyatus sauda, hayyatus sauda. Jadi intinya dia ngajarin orang kalau mau cari obat penyakit itu adalah cari ular hitam, bukan jintan hitam. Sampai-sampai orang di zamannya mengatakan Tuma ini masih cerdas keledainya dia daripada si Tuma. Karena Tuma ini bodoh tapi tidak nyadar. Soalnya dia belajar sendiri, makanya dia merasa pintar. Sedangkan keledainya dia itu tahu bahwa dia itu bodoh, makanya nggak ngomong. Paham maksudnya? Karena kedelai lagi. Keledainya Tuma ini bodoh nyadar, sedangkan Tuma ini bodoh tidak sadar. Ini kacaunya kalau kita belajar secara mandiri. Terus? Belajar dengan sekadar membaca saja tanpa guru sejatinya sangat berbahaya, karena menimbulkan kerusakan yang lebih rusak daripada ketidaktahuan. Orang yang tidak tahu akan menyadari ketidaktahuannya dan membatasi diri pada kapasitas ilmunya. Sedangkan orang yang merasa dirinya berilmu dari hasil membaca bisa salah memahami hukum tanpa menyadari kesalahannya, sehingga menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharapkan yang Allah halalkan. Akhirnya dia berbicara tentang agama Allah tanpa dilandasi ilmu. Ya, seperti Tuma tadi, dia bilang ular hitam obat segala macam penyakit gara-gara salah baca titik. Hanya faktor titik jadinya salah. Kenapa salah? Karena dia menghalalkan yang Allah haramkan. Apa yang diharamkan Allah? Ular. Kemudian si Tuma ini menghalalkannya karena dia suruh jadikan obat. Maka dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Padahal ular itu haram dikonsumsi dikarenakan ular itu adalah hewan yang sunnah dibunuh. Teman-teman pahami kaidah ini. Hewan yang sunnah dibunuh haram dimakan. Hewan yang sunnah dibunuh haram dimakan. Hewan yang haram dibunuh, coba, hewan yang sunnah dibunuh haram dimakan. Hewan yang haram dibunuh, hewan yang haram dibunuh haram juga dimakan. Ya, saya pernah ngomong gini ke anak SMP Mufid, ada yang bilang halal dimakan karena dia pikir cross gitu kan. Hewan yang sunnah dibunuh haram dimakan. Contohnya ular, tikus, karena sunnah dibunuh. Hewan yang haram dibunuh juga haram dimakan, karena makan aja itu sudah membunuhnya, dipastikan. Entah dimasak, entah dimasak, ketika dimakan itu jelas mematikannya. Contohnya kodok atau katak. Ya. Lanjut. Karena itu, belajar tidak boleh hanya sekedar membaca buku secara mandiri tanpa guru. Kitab atau buku adalah media mencari ilmu. Akan tetapi hakikat ilmu itu didapatkan dengan belajar kepada ahlinya. Belajar kepada ahlinya maksudnya belajar kepada guru. Ya. Ada sebagian teman-teman atau sebagian orang yang rajin berdebat, tapi jarang belajar kepada guru. Belajar kepada mereka, belajar kepada siapa? Wallahu alam, bisa jadi kalau zaman sekarang belajarnya kepada potongan video. Tapi namanya video dipotong-potong, kadang-kadang pemotongnya itu
tidak sesuai dengan maksudnya si guru. Potongan hasil akhirnya tidak sama potongannya dengan maksud si pemilik kalam yang asli. Sehingga akhirnya sebagian orang belajar dari potongan video atau hanya sekedar baca buku malah lebih banyak salahnya. Ya. Wallahu a'lam. Ketiga, penulis menyebutkan hal yang pertama harus dipelajari dan diamalkan adalah bahwa Allah telah menciptakan dan memberikan rezeki kepada kita. Dia tidak membiarkan kita begitu saja dengan sia-sia. Akan tetapi, Dia mengutus seorang Rasul pada kita. Barang siapa menaati Rasul itu, maka dia akan masuk surga. Dan sebaliknya, barang siapa mendurhakainya, maka dia akan masuk neraka. Keempat, Allah menciptakan kita, artinya mengadakan kita yang sebelumnya tidak ada dan bukan apa-apa menjadi ada. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Quran Surat Al-Insan ayat 1. Ya. Allah ciptakan kita dari tidak ada jadi ada. Allah katakan, bukankah telah datang satu masa di mana manusia itu belum disebut apa-apa, belum disebut sebagai misalnya namanya Subhan, belum disebut namanya si Adi, belum, dia malah belum ada apa-apa. Lalu Allah kemudian ciptakan dia hingga akhirnya dia punya nama. Tapi apakah sampai di penciptaan saja? Jawabannya tidak. Lanjut. Allah memberikan rezeki berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan semua yang menunjang kemaslahatan hidup kita, agar kita menggunakan rezeki itu untuk beribadah kepada Allah. Ya. Setelah kita diciptakan, tidak berhenti di situ. Allah berikan kepada kita rezeki. Apa yang Allah kasih? Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan semua hal yang bisa menunjang ibadah. Maka kalau ada orang sudah Allah berikan kepadanya makanan, minuman, pakaian, kemudian tidak beribadah, maka orang ini durhaka kepada Allah. Termasuk juga Allah kasih dia tempat tinggal, kendaraan, lalu dia malas beribadah, maka orang ini durhaka kepada Allah. Padahal saya punya potongan video pendek bunyinya, bahkan dikasih tempat tinggal yang dia sudah lama berdoa, ya Allah saya minta rumah di komplek muslim biar dekat dengan masjid. Begitu jadi rumahnya, tidak ke masjid ya. Ya, maka orang ini durhaka kepada Allah bila tidak dihadir ke dalam masjid setelah dia minta rumah. Lanjut. Kelima, Allah menciptakan dan memberikan rezeki kepada kita bukan sia-sia dan tanpa tujuan. Justru di balik itu ada hikmah yang agung, yaitu agar kita beribadah kepadanya. Allah tidak menjadikan kita seperti hewan ternak yang diciptakan tanpa pembebanan syariat, tanpa perintah dan tanpa larangan apapun atas mereka. Dia juga tidak menciptakan kita untuk sekedar hidup di dunia, makan, minum, istirahat, seakan-akan tidak ada apapun selain kehidupan dunia itu berakhir. Justru hidup di dunia itu dijadikan sebagai ladang beramal soleh dan mencari pahala yang akan menjadi bekal bagi kita di kehidupan akhirat. Ya. Allah ciptakan kita dan berikan kita rezeki. Tujuannya adalah supaya kita bisa ibadah. Karena kita ini bukan hewan. Kalau hewan ternak, Allah ciptakan mereka tanpa pembebanan syariat. Mereka tidak disuruh sholat, tidak disuruh untuk puasa dan seterusnya. Yang disuruh itu adalah kita sebagai manusia, karena Allah menciptakan kita dan Allah berikan kepada kita rezeki, lalu Allah bebankan kepada kita syariat. Maka hidup di dunia ini bukan cuma sekedar makan, minum, tidur, tetapi makan, minum, tidur itu adalah sarana menuju ibadah dan cari pahala. Lanjut. Keenam, Allah Ta'ala menciptakan dan memberikan kita rezeki agar kita beribadah kepadanya. Namun, kita tidak akan bisa beribadah sesuai dengan kehendak dan cara sendiri. Kita pun tidak boleh beribadah dengan sekedar ikut-ikutan orang. Ya. Allah ciptakan kita, lalu Allah berikan kepada kita rezeki supaya kita bisa ibadah. Sudah jelas tadi.
Selanjutnya, ketika kita disuruh beribadah, ibadah ini tidak bisa dilaksanakan kalau hanya dengan cara sendiri. Harus ada yang menjadi penuntunnya. Kita pun tidak bisa beribadah kalau sekedar ikut-ikutan caranya orang. Karena itu Allah mengutus Rasul untuk menjelaskan kepada kita bagaimana harusnya kita beribadah. Dengan demikian, ibadah bersifat tauqifiyah. Artinya, tidak boleh seorang beribadah kecuali dengan tata cara yang disyariatkan dan dibawa Rasul. Ya. Supaya bisa ibadah, ada instrukturnya. Siapa instrukturnya? Seorang Rasul. Karenanya tidak boleh beribadah kecuali dengan tata caranya Rasul. Karena kalau kita bisa ibadah dengan cara sendiri, lalu gunanya Rasul ini datang apa? Sudah diajarkan kepada kita misalnya cara sholat, ternyata sholatnya kita tidak sama dengan caranya Rasul. Ya. Misalnya Rasul kalau salam, ya salam yang ngadep ke samping itu hanya wajahnya, telapak tangannya enggak. Lalu kita bikin dengan cara sendiri. Ketika kita salam ke kanan, yang noleh bukan cuma wajahnya, tapi juga telapak tangan kanannya. Begitu juga yang kiri. Bila ini kita lakukan, maka kita katakan sebenarnya Pak, seolah-olah Bapak itu tidak butuh Rasul. Karena Rasul itu sudah diutus oleh Allah untuk mengajarkan kita sholat, lalu ternyata kita caranya bikin sendiri. Makanya ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Coba sebut. Tauqifiyah. Apa itu? Bukan taufikiyah tadi ya? Tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Tauqifiyah itu artinya seperti wakaf. Wakaf itu artinya apa? Tauqifiyah itu satu akar kata sama wakaf. Wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf itu artinya berhenti. Apa itu berhenti? Maksudnya harta ini saya sudah wakafkan, maka berhenti. Tidak bisa dijual belikan lagi, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diwariskan. Itu namanya wakaf. Maka tauqifiyah itu artinya ibadah itu sifatnya berhenti. Berhenti pada apa? Berhenti pada dalil. Ada dalil baru dikerjakan. Bila tidak ada dalil, maka Anda stop, berhenti, tidak beribadah. Tidak ada ibadah kecuali yang ada dalilnya. 7. Ketujuh, Rasul yang dimaksud adalah Muhammad SAW, penutup para nabi. Beliau melarang kita berbuat syirik, kekufuran, dan maksiat. Beliau telah menunaikan amanah yang beliau emban. Beliau menasihati, menjelaskan, dan menerangkan kepada umat. Beliau pun meninggalkan kita dalam kondisi agama ini terang benderang, malamnya laksana, siangnya. Rasul yang Allah utus namanya adalah Muhammad SAW. Beliau penutup para nabi. Maka kalau ada sebuah aliran atau kelompok yang mengklaim ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia kafir. Contohnya Ahmadiyah, Qadianiyah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini? Beliau berdakwah di tengah kita, atau berdakwah kepada umatnya, dan mengajarkan untuk menjauhi perbuatan syirik, kekufuran, dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, telah kucukupkan untukmu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Ayat ini adalah yang terakhir turun kepada Nabi SAW. Yang ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ajaran Islam ini sudah sempurna, tidak boleh lagi ditambah dan tidak boleh dikurang-kurang. Tidak boleh ada namanya inovasi dan tidak boleh ada modifikasi terhadap ajarannya Nabi SAW. 8. Kedelapan, barang siapa menaati Rasul maka dia akan masuk surga, dan barang siapa mendurhakainya maka dia akan masuk neraka. Dalil perkataan di atas adalah firman Allah, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." barang siapa yang menaati Rasul itu sesungguhnya ia telah menaati Allah. Quran Surat Nisa ayat 80.
Siapa yang menaati Rasul masuk surga. Siapa yang mendurhakai beliau masuk neraka. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya dengan cara menuntun kita untuk senantiasa beragama dengan tuntunan beliau. Dalil lainnya, sabda Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qal man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Beliau pun menjawab, siapa yang menaatiku maka dia masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku maka dialah yang enggan. Nah, ini dalil mengikuti Nabi adalah jalan menuju surga. Kalau ada orang mengatakan hendaknya kita mengikuti Nabi, lalu ada orang mengatakan, kamu seperti yang mau masuk surga sendirian saja, seolah kamu yang punya kunci surga. Maka kita jawab, sebenarnya mengajak orang mengikuti sunnah Nabi itu adalah memang jalan menuju surga. Tapi perlu digarisbawahi, itu bukan klaim pasti masuk surga. Itu sekedar usaha masuk surga. Apakah yang mengikuti sunnah pasti masuk surga? Jawabannya belum tentu. Karena berapa banyak orang yang tahun ini ikut sunnah, ternyata akhir hayat dia menyelisih sunnah karena tidak menjaga hidayah, lalu kemudian Allah cabut hidayah dari dirinya. Berapa banyak orang di tahun ini tidak mengikuti sunnah, tahun depan ternyata Allah takdirkan dia mengenal sunnah lalu wafat di atas sunnah, maka dia masuk surga. Maka mengikuti sunnah adalah sekedar jalan dan usaha untuk mendekati surga, bukan klaim pasti masuk surga. Yang mengajak kepada sunnah saja belum tentu masuk surga, apalagi yang jauh. Nah, Nabi juga mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seorang pun di kalangan umat ini, termasuk yang beragama Yahudi dan tidak pula Nasrani, telah mendengar tentang aku, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan agama yang aku utus dengannya, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Menaati Rasul artinya mengerjakan yang beliau perintahkan, dan mendurhakainya artinya mengerjakan apa yang beliau larang. Ya. Sebagai contoh kecil, boleh dikasih dekat situ. Contoh kecil tentang bagi warisan. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya dalam membagi warisan, maka dia mendekati jalan menuju surga, atau sedang meniti jalan surga. Siapa yang membagi warisan itu dengan caranya sendiri atau sesuai dengan adat istiadatnya sendiri, maka mereka menjauhi jalan surga dan justru mendekati jalan menuju neraka. Ini contoh. Masih banyak lagi kalau kita mau bedah satu persatu syariat yang kita harus ikuti Nabi. Sebagian orang, misalnya mereka mengatakan dengan hawa nafsunya atau dengan logikanya mereka. Logikanya kan kalau anaknya yang berbakti itu harusnya dapat lebih banyak dong. Logikanya kan yang cewek ini kan yang ngurusin orang tuanya waktu sakit. Kok ini yang laki-laki yang baru datang dari Jakarta, waktu meninggal tiba-tiba warisannya 2 kali si anak cewek? Nah, itu kan logikanya. Sehingga mereka mengatakan, itu tidak adil ini. Bagi ini harusnya si cewek ini 2 kalinya kakaknya ini. Ini logika. Tapi yang namanya syariat, anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Ya. Lanjut, 9. Kesembilan, penulis membawakan firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 15-16 sebagai dalil tentang pengutusan Rasul. Artinya? Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul yang menjadi saksi terhadap kalian, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang Rasul kepada Fir'aun. Akan tetapi
Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Kata kalian dalam ayat tersebut maksudnya mencakup manusia dan jin. Kata menjadi saksi yang dimaksud dalam ayat di atas adalah bahwa Rasul tersebut akan menjadi saksi di sisi Allah di hari kiamat, bahwa beliau telah menyampaikan wahyu dari Allah. Sehingga tidak seorang pun berkata, kami tidak tahu bahwa kami ini makhluk. Kami tidak tahu apa kewajiban kami. Kami tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram, karena Rasul telah menyampaikan semuanya. Ke-10. Dalam ayat di atas, Allah Ta'ala memberikan pelajaran kepada segenap manusia dan jin tentang sikap yang harus mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengabarkan sikap durhaka seorang Fir'aun kepada Rasul yang diutus kepadanya. Fir'aun adalah seorang raja angkuh di Mesir yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Kepadanya Allah utus seorang Rasul yaitu Nabi Muhammad alaihi salam. Nabi Musa. Kepadanya Allah utus seorang Rasul yaitu Nabi Musa alaihi salam. Dia menolak beriman kepada Nabi Musa dan mendurhakainya. Karena itu Allah menyiksa dia dan pengikutnya dengan siksaan yang berat. Fir'aun dan kaumnya diazab dengan 3 hukuman sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat lain. Yang pertama, Allah tenggelamkan dia ke dalam lautan dalam sekejap. Quran surat Nuh ayat 25. Yang kedua, disiksa di alam barzakh sampai datangnya hari kiamat. Quran surat Al-Ghafir ayat 46. Ketiga, di hari kiamat diazab dengan azab yang paling keras. Quran surat Ghafir ayat 46. Pelajaran dari kisah Firaun di atas, barang siapa yang mendurhakai Nabi Muhammad SAW, maka disediakan azab untuk mereka yang bahkan lebih pedih daripada yang dirasakan Fir'aun dan kaumnya, karena yang mereka durhakai adalah Rasul yang paling mulia. Dalil bahwa Allah mengutus Rasul adalah di dalam Al-Quran. Allah katakan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul. Jadi ini adalah dalil kepada orang-orang yang mengatakan kami tidak meyakini adanya Rasul. Ada seorang da'i wanita di Mesir. Dia pernah diwawancarai, intinya di sebuah TV di Mesir, karena dia adalah seorang dokter tapi dia tidak meyakini adanya seorang Rasul. Dia bilang Muhammad itu saya yakin ada, tetapi dia itu hanya sekedar tokoh sosial saja. Tak ada yang namanya kerasulan, wahyu, Jibril. Itu hanya halusinasi katanya. Ya, kita katakan di dalam Al-Quran ada dalilnya bahwa Allah utus seorang Rasul. Ya, kecuali lagi kalau dia tidak meyakini Al-Quran. Kalau dia bilang, oh Al-Quran ini tulisan manusia biasa, ya selesailah. Ya, karena memang kita berada di satu lembah dan dia berada di lembah yang lain. Tidak akan ketemu dalam dialog itu. Karena memang dalam Al-Quran ini atau di dalam agama ini ada banyak yang kita dituntut tentang keimanan, pembuktian belakangan. Tidak mesti kemudian ada bukti dulu mau percaya. Berapa banyak hal di muka bumi ini yang kita itu percaya dulu, buktinya belakangan. Ada dari antum kalau pergi ke pasar atau ke Indomaret beli telur, telurnya dipecahkan di tempat, bawa panci begitu. Ngapain Pak kok bawa panci? Anu Mbak, saya mau pecahin deh telurnya. Siapa tahu isinya bukan telur. Tidak ada. Orang itu bawa pulang dulu. Nanti kalau sudah mau masuk sudah memasak baru dipecahkannya. Itu menunjukkan bahwa di dunia ini ada banyak yang iman dulu baru buktinya. Ada orang beli motor, dia bilang saya mau pakai dulu 3 tahun. Nanti kalau ternyata bagus baru saya bayar. Ada? Bayar dulu. Itu menunjukkan adanya iman dulu. Baru ada bukti. Setelah 3 tahun baru dia tahu, oh ternyata motornya bagus atau tidak bagus. Di dalam Islam ini juga ada Rasul itu percaya dulu. Bahkan ini ibaratnya ini titik pertama sebelum iman kepada yang lain. Coba teman-teman, iman apa yang paling pertama? Iman kepada siapa yang paling pertama? Salah. Bukan iman kepada Allah. Iman pertama itu iman kepada Nabi dulu, karena antum baru tahu ada Allah. Kalau bukan, pasti lewat siapa? Saya ulang.
Iman yang pertama kali itu bukan kepada Allah tetapi kepada Rasul. Karena kita baru tahu adanya Allah setelah iman kepada siapa? Rasul. Kenapa? Karena Rasul ini yang kasih tahu ada namanya Allah. Dari mana kita tahu ada Allah? Kalau bukan karena lewat Nabi. Kalau kita bilang, oh saya beriman kepada Allah, saya tapi nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Loh, kamu sendiri tahu Allah dari mana? Emang dari mana kita tahunya ada Allah? Dari Rasul. Maka kalau kita sendiri tidak percaya sama Rasul, ngapain kita percaya bahwa ada Allah? Bisa dipahami? Jangan kaget ya. Loh, oh saya kira iman pertama itu kepada Allah. Bukan, iman pertama itu adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dari beliau itu kita iman kepada Quran, iman kepada hari kiamat, iman kepada Allah. Itu bermula dari iman kepada beliau. Maka tidak akan bisa konsisten orang kalau bilang saya beriman kepada Allah tapi tidak kepada Nabi. Wong kamu taunya Allah itu dari Nabi dulu kok. Bagaimana kamu percaya perkataannya dia tentang Allah ketika kamu tidak percaya orangnya? Percaya dulu bahwa dia adalah Rasul, baru kamu bisa percaya yang lain. Kemudian kata Allah di dalam ayat ini, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul dahulu kepada yang namanya Fir'aun. Siapa Rasul yang diutus kepada Fir'aun? Musa. Apa yang dilakukan Fir'aun kepada Musa? Dia mendurhakainya, bahkan ingin mencelakainya. Maka Allah siksa si Fir'aun ini dengan 3 siksaan berat. Ditenggelamkan di lautan, disiksa lagi di alam barzakh, dan disiksa dengan azab yang paling keras nanti di hari kiamat. Kalau kita mendurhakai Nabi Muhammad, maka azab untuk kita lebih pedih. Karena Nabi Muhammad ini lebih mulia daripada Musa, maka mendurhakai Nabi Muhammad lebih parah daripada mendurhakai Musa. Nah, itu yang dimaksud sepanjang nomor 9 dan 10 tadi. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak ada. Lanjut ke hal yang kedua yang juga kita harus ketahui dan kita pelajari. Bahwa Allah tidak ridho kalau kita menyekutukan Allah dalam ibadah. Kalau yang pertama tadi gini rangkaiannya. Allah ciptakan kita, lalu Allah kasih kita rezeki, lalu Allah utus kepada kita seorang Rasul supaya kita ibadah. Di hal yang kedua, Allah mau kita ibadah, tapi maunya Allah itu kita tauhid untuk Allah. Kita baca. Atsaniyatu anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Kedua, bahwa Allah tidak ridho jika Allah dipersekutukan dengan sesuatu apapun atau seorang pun dalam peribadatan kepadanya. Apakah itu disekutukan dengan malaikat yang dekat dengan Allah maupun nabi yang diutus. Allah tidak ridho. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid itu kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Surat Al-Jin 18. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. 1. Hal kedua yang harus dipelajari dan diamalkan setiap individu muslim adalah bahwa Allah tidak ridho jika dia dipersekutukan dengan seorang pun dalam peribadatan kepadanya. Artinya, suatu ibadah jika dicampuri dengan syirik maka tidak diterima. Karena ibadah harus dikerjakan dengan ikhlas untuk Allah semata. Atau dengan kata lain, siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala namun di saat yang bersamaan dia juga menyembah selain Allah, maka ibadahnya batal. Dalilnya adalah ayat yang berbunyi, Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Ya. Hal kedua, bahwa Allah mau kita beribadah, tapi Allah tidak ridho kalau kita menyembah Allah atau beribadah kepada Allah, tetapi ada juga yang selain Allah yang kita ibadahi. Karena ini disebut dengan perbuatan syirik.
Ini adalah kezaliman paling besar, yaitu syirik dan menyekutukan Allah atau menyekutukan Allah. Contohnya ada orang ketika ditanya apa Tuhannya, siapa Tuhannya, dia bilang Allah. Tapi pada malam-malam tertentu yang dia sembah, yang dia agungkan misalnya keris, kuburan, pohon. Maka orang ini menyembah Allah, tetapi di samping Allah juga ada hal yang lain yang dia sembah. Ini namanya perbuatan syirik. Dan Allah tidak ridho sebagaimana disebutkan di surat Az-Zumar ayat 65 tadi. Dalil dari hadis Nabi SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka'i 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Allah Ta'ala mengatakan, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa melakukan suatu amalan yang dia menyekutukan aku dengan yang selain aku di dalam amalannya itu, maka aku tinggalkan dia dan dijadikan sekutunya. Dan yang dijadikannya sekutu. Lanjut. Yang kedua, di antara contoh orang berbuat syirik dalam ibadah, adanya orang yang bersyahadat, sholat, puasa, bahkan pergi haji, namun dia senantiasa berdoa kepada Hasan, Husain, Al-Badawi, dan beristighosah kepada orang yang sudah mati. Ini contoh syirik. KTP Islam, makanya dia syahadat, sholat, puasa, bahkan pergi haji. Tapi pada kondisi tertentu mereka berdoa bukan kepada Allah, tetapi kepada orang yang mereka anggap wali. Seperti Hasan, Husain, Al-Badawi. Kalau ada gempa bumi, ada bencana alam, mereka beristighosah kepada orang yang sudah mati. Ini perbuatan syirik. Ketiga, Allah Ta'ala tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun orangnya, apapun wujudnya, sekalipun dengan malaikat yang paling mulia dan memiliki kedudukan yang dekat di sisi Allah, yaitu Jibril alaihi salam, ataupun seorang Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah tidak ridho dipersekutukan dengan malaikat ataupun Rasul yang paling mulia sekalipun, lantas bagaimana lagi dengan para wali dan orang soleh yang derajatnya di bawah mereka? Tentu Allah akan lebih tidak ridho lagi. Ini adalah bantahan bagi mereka yang berkata, saya hanya meminta lewat para wali dan orang soleh, bukan kepada berhala. Ya. Ada orang di zaman sekarang kalau kita kritik tentang amalannya, maka mereka bilang kami ini kan bukan lewat berhala. Ini kan kuburannya wali. Maka kita katakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho untuk disekutukan dengan apapun. Jangankan hanya wali, nabi saja Allah tidak ridho. Ya. Maka apalagi cuma wali. Ini bantahan kepada mereka yang membela amalannya karena istighosahnya atau permintaannya itu lewat wali, bukan lewat berhala. Apa dalilnya? Bahwa sampai nabi pun Allah nggak ridho. Ada di nomor 4. Ya. Baca. Yang keempat, penulis membawakan dalil bahwa Allah tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun, yaitu ayat yang berbunyi, Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Ya. Quran surat Al-Jin ayat 18. Allah mengatakan masjid itu kepunyaan Allah, jangan kamu sembah seorang pun di dalamnya selain menyembah Allah. Seorang pun, apapun, siapapun. Maka ini termasuk juga nabi, apalagi hanya wali. Kita katakan hanya setelah kata nabi, karena bagi untuk wali itu hanya kalau setelahnya adalah nabi atau sebelumnya adalah nabi. Bagaimana cara berdalil bahwa Allah tidak suka untuk disekutukan dengan siapapun? Pun ini dapat dari mana? Coba dibaca. Kata al-masajida atau masjid dalam ayat tersebut adalah rumah Allah yang diadakan untuk mendirikan sholat dan berzikir kepadanya. Karena itu masjid dan segala ibadah di dalamnya hanya boleh untuk Allah. Masjid harus dibersihkan dari segala macam bentuk kemusyrikan, seperti penyembahan kubur, penguburan orang meninggal di dalamnya. Kata ahadan pada ayat atau orang pada ayat di atas
dalam bahasa Arab disebut bentuk nakirah dalam bentuk penafian yang memberikan faedah makna umum. Artinya, larangan syirik itu umum, mencakup siapapun yang dijadikan sekutu bagi Allah tanpa kecuali, sekalipun itu dari kalangan malaikat yang dekat dengan Allah maupun nabi yang diutus, apalagi berupa berhala, kuburan, seorang syekh, wali, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ya. Dapat dari mana kata apapun atau siapapun? Jawabannya adalah dari kata ahadan. Ini juga manfaatnya teman-teman ikut kelas bahasa Arab, karena teman-teman pasti pernah mendengar kalau ikut kelas bahasa Arab istilah namanya nakirah, yaitu bentuk indefinite, sesuatu yang tidak tentu. Sesuatu yang tidak tentu disebut dengan nakirah dalam bahasa Arab. Bila dia dalam konteks penafian itu artinya umum. Ini sudah lewat 631. Kalau saya jelaskan nanti agak panjang. Bagusnya juga ada papan tulis. Jadi saya pending saja untuk bagian akhir ini besok subuh insya Allah. Nah. Jamaah ada yang belum punya buku? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ikut saya keluar nanti setelah sholat. Saya kasih buku, tapi harus bisa jawab. Ya. Saya kasih sekarang. Sebutkan tadi kaidahnya tentang hewan yang haram dimakan. Coba. Ya. Yang sunnah dibunuh haram dimakan. Yang haram dibunuh haram dimakan. Oke. Iman kepada siapa yang pertama dan kenapa? Yang belum punya buku aja. Yang pertama iman kepada Nabi. Kenapa kok bukan iman kepada Rasul? Apa alasannya? Karena Nabi yang menjadi sumber informasi tentang adanya iman-iman kepada yang selainnya. Hari kiamat, Allah, Al-Quran itu semua lewatnya dari orang yang namanya Muhammad. Jadi iman kepada dia dulu. Karena kalau tidak percaya sama dia, nggak ada gunanya percaya sama yang lain. Kok jadi saya yang jelasin? Kemudian itu dulu deh. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.